Om Swastiastu, semeton sedharma, rahajeng rahayu, kecunduk malih sareng didiang jero kadek cahya. Rahina mangkin didiang jagi membagikan tutorial sederhana pembuatan banten saiban utawi banten ngejot atau iannya sese. Ainggih, bagi semeton yang sampun mampir ke channel didiang puniki, silahkan ditonton videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video puniki, mana didiang semakin semangat menambahkan video-video sederhana berikutnya. Ainggih, untuk sarana pembuatan banten saiban puniki sangat sederhana nggih. Nike bisa dari alasnya nike dari daun pisang nggih, utawi kalau nggak ada daun pisang bisa dipakai daun bunga dawi pelawu nike. Kalau ada celemik yang terbuat dari selepan ataupun janur, ron atau ambu nike boleh saja. Kalau pas memang tidak ada daun niki, untuk besar kecilnya silahkan niki sekali puniki nggih. Niki sangat sederhana nggih. Selanjutnya daun niki kita tata nggih, dan sekali lagi yang tekankan tidak ada keharusan harus memakai daun pisang, dan isiannya pun niki sangat simpel nggih, sangat sederhana. Niki kita tata sedemikian rupa. Isinya niki apapun yang kita masak hari ini nikelah yang kita persembahkan, karena nikelah sarana dari banten saiban itu sendiri. Dan pada pagi hari ini karena didiang masaknya bubur nggih, bubur sup sekali puniki tampilannya nggih, sangat simpel niki yang tiang akan persembahkan. Sekali niki penempatannya niki yang akan tambahkan nggih buburnya sejumput nggih di atas daun, sekali lagi tidak harus dengan daun nggih. Dan isiannya niki apa yang kita masak, lauk pauk sayur mayurnya niki bebas, karena niki yang lengkap sampun ada isiannya nggih, penyedap garam niki sama sayur nggih. Hasilnya sekali niki nggih cukup simpel nggih. Nah niki aturan banten saiban puniki kita persembahkan setiap hari pagi setelah kita selesai memasak atau sebelum kita makan nggih. Makna yang tertuang di dalam menghaturkan persembahan banten saiban puniki sangatlah dalam maknanya nggih. Dan adapun tempat-tempatnya nike yang jabarkan sebagai berikut nggih. Ada 5 tempat penting yang kita persembahkan nggih banten saiban puniki. Yang pertama nike 5 tempat nike sesuai dengan simbol dari Panca Maha Buddha. Yang pertama pertiwi unsur tanah nggih, nike dihaturkan di halaman rumah nggih, di natar paumahan, di natar merajan lan ring lebuh nggih. Untuk kedua apah nih unsur air nike ring sumur tempat air jeding nggih, sekali mangkin nike ring sumur sanyu nggih. Selanjutnya nike teje unsur api nike ring tempat memasak tungku kompor. Keempat nike bayu nggih ring beras lan nasi nggih. Yang kelima nike akase ring pelinggih ring pelangkiran niki sekadi dukun karang nih pengadang-adang ring merajan gudang suci dan setiosnya nih pelangkiran ring kamar pelangkiran paumahan. 5 tempat puniki tempat mengaturkan banten saiban punike disesuaikan dengan menurut Manawa Dharma Sastra. Tempat melakukan banten saiban nike ring sanggah merajan, dapur jeding, tempat air nggih, batu asahan utawi talenan lesung, ulekan lan sapu punike. Karena kelima tempat terakhir nike sekadi dapur jeding, batu asahan, talenan lesung lan sapu disebut sebagai tempat di mana keluarga melakukan himsa karma setiap hari dalam proses memasak, karena secara sengaja ataupun tidak sengaja telah melakukan pembunuhan binatang dan tumbuh-tumbuhan di tempat tersebut. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya bab 3, 69 dan 75 dinyatakan dosa-dosa yang kita lakukan saat mempersiapkan hidangan sehari-hari itu bisa dihapuskan dengan melakukan banten saiban atau yajna sesa.
Jadi sesungguhnya Banten Saiban bukanlah tradisi yang tidak berdasarkan sastra atau wedang, melainkan Banten Saiban punika adalah bentuk nyata penerapan sastra ataupun wedang. Adapun landasan dari pelaksanaan Banten Saiban puniki adalah sesuai yang tertuang dalam Bhagavad Gita bab 3 nomor 13. Ampura yang ujar kirang langkung, nanti silahkan ditambahkan. Yadnya sista sinah sandu muhyante sarwa kil bisai bucata de teva agam tapa ye panati atma karana, yang artinya para penyembah Tuhan dibebaskan dari segala jenis dosa karena mereka makan makanan yang dipersembahkan terlebih dahulu untuk korban suci atau yajna. Orang yang menyiapkan makanan untuk kenikmatan indria-indria pribadi sebenarnya hanya makan dosa saja. Nah, tujuan yang tersirat dalam persembahan kita Banten Saiban punika adalah tujuannya tidak lain adalah sebagai wujud rasa syukur kita atas apa yang telah diberikan Tuhan Ida Sang Yang Dewasa kepada kita dalam bentuk yadnya. Dalam hal ini yadnya adalah sebagai sarana untuk kita menghubungkan diri dengan Tuhan, Ida Sang Yang Dewasa, untuk memperoleh kesucian jiwa. Tidak saja kita menghubungkan diri dengan Tuhan, kita juga menghubungkan diri dengan manifestasi dan makhluk ciptaannya termasuk alam dan isinya. Secara tidak langsung kita terhubung dengan alam semesta. Untuk inti sari dari persembahan kita di Hindu Bali nike sangat simpel, sederhana dan fleksibel, tidak ada yang diharuskan, tetapi ini adalah sebuah kewajiban bagi kita umat Hindu di Bali untuk terbiasa mempersembahkan apa yang kita makan, Intinya di sini kita tidak mementingkan diri sendiri saja, tapi kita mementingkan urusan di luar pribadi kita, dan kita tetap bisa berbagi apa adanya, sangat simpel. Apapun yang kita masak itulah yang kita persembahkan. Intinya persembahan yang kita haturkan itu adalah berdasarkan dengan ketulusan, keikhlasan dan rasa bakti kepadanya. Amunike untuk video hari ini silahkan bagi semeton tambahkan, Ditiang sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om Rahaja.